Suatu hari, seorang sejarawan bernama Raden Ian Agam diberi kepercayaan untuk menelusuri kasus pembunuhan Cik Ditiro yang bertahun-tahun lamanya tak kunjung usai. Hingga detik ini pun, kasusnya tak memiliki perkembangan yang signifikan. Kek, tidak adakah goresan tanganmu yang dapat membantuku menyelesaikan permasalahan Cik Ditiro ini? Ini kan buku peninggalan kakek Cik Ditiro tahun 1851. Muhammad Saman, akrab disapa Cik Ditiro, merupakan salah satu pahlawan nasional Aceh yang sangat dihormati karena keberaniannya melawan para penjajah. Atas keberaniannya, ia mendapat julukan sebagai Panglima Sabil. Pada tahun 1873, ia menunaikan ibadah haji di Mekah, bertepatan saat Belanda berhasil menundukkan Aceh dan merebut kekuasaan Aceh. Saat itu juga Cik Ditiro belajar tentang cara melawan imperialisme dan juga kolonialisme. Sekembalinya ia ke Aceh, ia menyebarluaskan ajaran mengenai perang sabil, yaitu ajaran untuk menyadarkan rakyat Aceh dalam memerangi kaum kafir, yaitu Belanda, serta berjuang di jalan Allah bersama-sama. Seruan ini diperkuat dengan adanya hikayat perang sabil dan mendapat banyak sekali dukungan dari seluruh rakyat Aceh. Bahkan, ia berhasil mengumpulkan sekiranya 6.000 pasukan. Perang sabil yang dipimpin langsung oleh Cik Ditiro berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Bahkan beberapa benteng berhasil direbut, seperti Benteng Indrapura, Benteng Lembaro, Anegalong, dan banyak lainnya. Sayangnya, peperangan dalam sekejap berubah. Cik Ditiro, sang panglima sabil yang merupakan sumber kekuatan rakyat Aceh, tak lagi bisa memimpin perang ini setelah kabar kematiannya tersebar dan meninggalkan jejak misterius mengenai siapa dalang dari kematian ini. Kematian? Mana kelanjutannya? Siapa 3 orang ini? Berpuluh-puluh lembar dan aku tetap tidak bisa menemukan jawaban pasti tentang kematian Cik Ditiro dari buku jurnal ini. Ian, dari mana saja kamu? Cik Ditiro sudah menunggu kita. Kakek, aku ini temanmu, Raden Rahim. Ada apa denganmu? Sudah cepat ayo masuk. Oke. Silakan duduk.
kenapa makanan yang disajikan pada Cikitiro sedikit berbeda dari segi warna. Bahkan aku mencium aroma yang berbeda, sedikit menyengat. Mungkin hanya perasaanmu saja. Itu saja kerja. Makan saja. Baiklah. Ada apa Teku? Kau terlihat sedikit pucat dari biasanya. Tidak, aku hanya sedikit merasa tidak enak badan. Setelah acara ini selesai, aku akan segera pamit untuk istirahat. Baik Teku, biar saya antar bersama Rahim. Ya, ada kabar. Katanya Cikitiro sakit keracunan. Tabib sudah memeriksanya. Sudah kuduga. Aku benar-benar mencurigai makanan yang dihidangkan kepada Cikitiro di hari itu. Bahkan aku bilang padamu, warna dan aromanya cukup berbeda dan sedikit menyengat. Tapi kita belum tahu pasti. Dan aku juga tidak percaya kalau misalkan ia bisa diracuni seperti itu. Aku tidak bisa menuduh pihak manapun secara langsung saat ini. Namun, kita harus segera menginterogasi orang-orang yang mencurigakan yang hadir di acara tersebut. Tersangka pertama tentunya Nyak Ubit, wanita yang menghidangkan masakan kepada kita dan Teku di malam itu. Tersangka kedua yaitu si Mirah, si juru masak. Ayo kita pergi. Mirah, Ubit, kami perlu bicara dengan kalian. Ini tentang diracuninya Cikitiro. Maafkan jika saya lancang, tapi kami mencurigai bahwa kalianlah yang meracuninya. Sekarang kami mau kejujuranmu. Apa kalian semua tahu sesuatu dari masalah ini? Tidak, Raden. Aku tidak mengetahui apapun. Tugasku hanya menyajikan makanan saja. Aku bersumpah, aku tidak tahu apa-apa. Aku menjadi juru masak di berbagai acara-acara penting seperti ini. Namun kejadian ini baru pertama kali terjadi selama aku bekerja. Maaf, tapi apapun alasan kalian, kami tetap masih mencurigai kalian. Soalnya belum ada yang pasti tentang siapa yang meracuninya. Dan lagi, bagaimana mungkin kalian tidak menyadari bahwa makanan tersebut memiliki warna dan aroma yang sedikit berbeda dan menyengat. Padahal kalian berdualah yang menyajikan makanan tersebut. Tidak, Raden. Pada saat itu, aku membuat porsi yang cukup banyak untuk dihidangkan ke seluruh tamu, termasuk Teku. Dan apabila hanya Teku yang keracunan, itu tidak masuk akal. Kamu memiliki bukti, alibi mungkin? Aku bekerja tidak sendiri. Beberapa rakyat pun ikut membantuku memasak masakan hidangan tersebut. Dan aku memiliki banyak saksi. Jadi, aku cukup yakin bahwa aku bukan pelakunya. Bagaimana denganmu Nyak Ubit? Apa buktimu? Aku juga tak sendiri, Raden. Aku bekerja bersama rakyat lain untuk menyajikan makanan kepada para tamu. Tapi aku ingat persis, kamulah yang menyajikan makanan kepada Cikitiro dan hanya Teku yang keracunan. Mungkin kalian memiliki bukti lain, seorang saksi mungkin? Kenapa kamu diam? Kamu menyembunyikan sesuatu? Atau aku harus menginterogasi seluruh mukim? Raden, akulah yang menaburi racun pada makanan Ci. Kalaupun itu Nyak Ubit, aku yakin pasti ada campur tangan di balik semua itu. Aku tahu, karena dia bekerja lama denganku. Aku yakin bahwa dia setia dan menghormati Teku. Benar, Mir. Aku hanya suruhan dari seseorang yang memaksa dan membayarku. Tapi aku tidak bisa memberitahu siapa orang itu karena aku juga diancam. Jadi begitu. Bagaimana menurutmu ya? Sebentar. Untuk sementara ini, kita tahan saja Nyak Ubit. Menurut firasatku, masalah ini tak jauh dari campur tangan Belanda. Baiklah. Buku. Ada apa? Aku teringat ada petunjuk yang bisa kita pakai untuk menemukan pembunuh Cikitiro. Petunjuk? Petunjuk apa? Di dalam sini. Ini seperti tulisanku. Petunjuk apa? Lihat ketiga tersangka ini. Kan Syarifah dan Banta. Kenapa mereka di sini?
Baca keterangannya. Ketiga orang ini dicurigai sebagai kaki tangan Belanda dalam membunuh Cik Ditiro. Nggak mungkin. Mereka kan yang membantu berjuang melawan Belanda. Lihat keterangan ini. Syarifah menjadi tersangka dalam kematian Cik Ditiro karena sering terlihat berselisih pendapat dengan Cik Ditiro mengenai strategi melawan Belanda. Syarifah seringkali terlalu emosional dalam mempersiapkan perlawanan terhadap Belanda. Sifatnya yang sedikit keras kepala, tak mudah menyerah, dan sedikit otoriter memperkuat kemungkinan dirinya lah yang membunuh Cik Ditiro supaya perlawanan ini bisa dipimpin olehnya. Din melakukan gerak-gerik yang mencurigakan pada malam sebelum Cik Ditiro sakit. Juru masak malam itu melihat dirinya berada di dapur benteng Tui Sei Lemeng bersama Nyik Ubit. Saat dihampiri keduanya, terlihat kaget dan berusaha menutupi sesuatu. Saat ditanya oleh juru masak apa yang ia lakukan, Din menjawab, "Tidak, aku hanya penasaran apa makan malam kita kali ini," dan pergi begitu saja. Aneh sekali. Ini mirip sekali dengan tulisan kita, tapi aku tidak ingat pernah menulisnya. Banta dicurigai sebagai kaki tangan Belanda karena secara tiba-tiba terlihat bersama Belanda menggelar sebuah perayaan. Jabatannya pun secara tiba-tiba naik menjadi seorang panglima Sagi, padahal awalnya ia hanya seorang bangsawan biasa. Tidak ada prestasi atau tindakan berarti yang dilakukan oleh Banta sehingga ia bisa naik jabatan. Banta naik jabatan? Tidak mungkin. Aku sehari-hari bersamanya dan dia tidak mungkin bergaul dengan Banta. Bagaimanapun, kita harus bisa mempercayai buku itu. Karena itu buku yang sudah kau tulis di masa depan. Masa depan, ngaco kamu. Sudah terlalu larut untuk kita membicarakan ini. Cik Ditiro yang terkapar tak berdaya setelah kejadian malam itu tidak bisa lagi ikut serta melawan Belanda. Kondisinya yang sangat lemah memaksa dirinya untuk berdiam diri di benteng Anegalong. Di samping itu, Raden Ian Agam dan Raden Rahim sibuk mencari-cari informasi mengenai siapa pelaku di balik peristiwa malam itu yang menyebabkan Cik Ditiro jatuh sakit. Semua penjaga, pembantu, dan orang-orang yang ada dalam benteng Tui Lemeng, juga benteng Anegalong, tak luput diminta kejelasan. Ketiga orang yang ada pada buku Raden Rahim menjadi patokan utama pencarian mereka. Hingga akhirnya Pelakunya antara mereka bukan? Entahlah, kita harus mencari informasi lain. Serius sekali kau udah. Aku masih curiga siapa dalam pembunuhan Cik Ditiro. Tega sekali dia membunuh pimpinan kita. Ya aku paham. Kita sudah banyak bekerja dalam kasus ini, tapi kita perlu santai sedikit. Lebih baik kita cari makan untuk sekarang. Bagaimana? Hari ini ramai juga. Iya, sepertinya ada perayaan di sana. Tunggu. Ada apa? Lihat di sana. Itu Banta. Benar juga. Sedang apa dia di sana? Hari ini kita harus bersenang-senang karena salah satu pejuang Aceh telah kita lenyapkan. Sebentar lagi pasukan Aceh bukanlah tandingan kita lagi. Kita harus mendekat. Apa? Jangan cari mati, mereka Belanda. Tapi Banta di situ kita bisa mendapatkan banyak informasi dari dia. Tapi Sudah. Ayo, mereka mulai pergi. Kita ikut. Kerjamu bagus. Akhirnya teku-teku itu bisa mati. Ya. Sudah terlalu peduli dengannya.
Yang penting jabatanku naik kan. Tentu saja, sekarang orang-orang akan memanggilmu sebagai Banta Sang Panglima Sagi Mukim 22. Ian, lari! Tangkap orang itu. Demi Allah, aku tidak akan mundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk keluarga Teku Cikitiro Muhammad Saman. Perkenalkan, saya Raden Yanagam, cucu dari Raden Rahim. Beberapa hari ini, kami berpergian keliling mukim dan benteng untuk mencari pelaku di balik kematian Teku. Memang benar, Nyah Ubid meracuni Teku, tetapi itu semua hanyalah suruhan semata. Belanda selama ini mencari-cari suruhan yang mau diajak berkompromi untuk mengenyahkan Teku apapun imbalannya. Dan ternyata Banta mengajukan diri dengan meminta imbalan berupa kenaikan pangkat menjadi Panglima Sagi. Saya pun tidak menyangka Banta lebih memilih kedudukan daripada kerabat saudaranya sendiri. Hanya ini yang ingin saya sampaikan, tidak ada maksud menuai kebencian terhadap Banta, saya hanya ingin memberikan pencerahan semata. Semoga mama keluarga selalu diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah, Teku sudah istirahat di sisinya. Kini semuanya telah selesai. Kematian Cikitiro kini sudah menjadi jelas. Terima kasih atas perjuanganmu. Juga terima kasih kepada kakekku Raden Rahim. Semua pengorbananmu sungguh berarti. Bukan. Oh, di video ini? Iya. Waalaikumsalam. Salah. Kemana sih? Halo, apa? Halo. Action! Apa kamu menyembunyi? Jangan ketawa tuh, Bos. Di situ ada bunta. Kita
bisa mengalahkan para orang-orang Aceh itu. Aku sangat bangga padamu. Cik ditira, cik ditira. Ininya nyak ditiro. Diracunnya cik ditiro. Sayangnya kalian jadi tersangka bahwa cik ditiro diracun.